Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat, akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka dalam rangka menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu untuk menambah ilmu kita, karena dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula keyakinan kita terhadap agama yang mulia ini. Semakin kokohnya keyakinan seseorang, tentu akan semakin memperkuat keimanannya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan semangat dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ajaran yang telah beliau wariskan kepada umatnya, bersabar di dalam mengamalkan sunnahnya, meskipun di dalam menjalankan sunnah tersebut banyak sekali cemoohan atau mungkin ejekan dari orang-orang yang kurang dalam mengetahui kebenaran atau kurangnya pengetahuan mereka tentang sunnah Rasulullah SAW. Para ibu-ibu dan ummahat, apa kita ini berbahasa Minang atau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Ada orang Semando yang tidak Minang enggak? Tapi bisa bahasa Minang, mengerti kan? Biasanya kalau orang di luar Jawa dia ngerti bahasa Minang tapi mengucapkannya susah. Ya, orang luar Minang gitu. Kalau jadi Semando Minang. Jadi dulu kalau Ambo masih kuliah di Jakarta itu ketahuannya tetangga kita itu orang Minang kalau sudah marah pada anaknya. Kita nggak ngira tetangga sekitar itu adalah orang Minang. Cuman terkaget ketika dia memarahi anaknya. Keluar bahasa Minangnya, oh ini bapaknya rupanya orang Minang ini. Ya kan? Taib. Di sore hari ko, insyaallah kita mencoba barajas ketek tentang bagaimana peranan wanita atau ibu-ibu, peranan bundo kanduang di dalam menjaga generasi muda. Salah satu tugas terpenting sebagai ibu, sebagai ama-ama atau sebagai bundo kanduang, ya, bukan sekedar menyiapkan makanan untuk suami ketika pulang kerja. Tapi sekarang juga untuk menyiapkan makan pulang kerja pun jarang ibu-ibu sekarang. Main Gojek aja kayaknya. Hah? Saking sibuknya dengan media sosialnya kan. Suami sudah tinggal 15 menit ini udah mau nyampe di rumah, Gojek dulu. Ya kan? Makanya rasa cinta, ya, hubungan keakraban suami istri itu mulai menipis bukan karena tipisnya uang kadang-kadang. Karena di antara suami dan istri itu, ya, hubungan hanyalah hubungan semata-mata, istilahnya apa ya? Ya kalau disebut diranjang saja. Ya,
Kalau udah masalah pelayanan dan semacamnya, kadang-kadang suami kadang-kadang acok minum di luar. Nah, jadi syukur-syukur suami biasa jajannya yang diminum saja. Kalau yang lain dijajan ini kan susah. Jadi makanya ada peranan penting bagi ibu-ibu di dalam, karena ibu-ibu itu adalah tauladan bagi anak putrinya. Bagaimana seorang istri ya melayani suami, dari situlah putri-putrinya akan baraja. Kalau seorang perempuan tadi itu kurang baraja ilmu agama, tentu pasti di dalam kebiasaan sehari-hari tentu banyak yang tidak sesuai agama. Ketika hubungan dalam keluarga tidak berdasarkan keimanan dan ketakwaan, tidak dasar dari ilmu agama, itulah yang menyebabkan kadang-kadang keringnya rasa kasih sayang dalam rumah tangga. Sehingga seakan-akan hubungan kita dalam rumah tangga itu hanya sekedar ya apa namanya istilah itu, tidak mendapatkan rasa ketentraman. Walaupun mungkin dari sisi materi cukup. Di sisi materi cukup. Ya. Ini bos ketik aja cerita kalau pedusi orang awak kok. Kalaulah berang itu yang paling barek memperbaiki lisan. Dan bagi seorang laki-laki orang Minang itu yang paling barek pula adalah mananga lisan nan tajam. Laki-laki orang Minang kalau dipukul tidak ada. Tapi kalau kata-kata namanya menyakiti, itu lamu dino-ino. Lamu takana-kana. Ya. Nah oleh sebab itu yang paling parah lubana dijago di ibu-ibu ke suami itu lisan. Lisan. Itu yang paling penting dijago. Ya. Baabana suami itu membuat kesalnya, ya. Baabana kekesalnya hati, bahasa awaknya biarpun apa istilahnya dalam pari itu harimau, nang keluar tetap saja, kucing. Artinya elok, ya kan? Dalam pari lah harimau gua, ya kan? Kaman rekam gua. Nah, kenapa? Karena yang namanya perempuan, sifat aslinya itu harus adalah kelembutan. Nan jarang ada ya bukan tidak ada ya, cuman kadang-kadang ada sifat. Di padusi orang hawako adalah kelembutan ke anak dan ke suami. Itu kurang. Kalau masalah makanan, gapuk-gapuk masakan, ya kan? Itu tidak perlu tapi kadang-kadang kalaulah mengecek dengan rasa kesal, itu rasanya putui urek jantung dek kata-katanya itu. Itu tidak tertahan itu paling barek. Makanya kalau lakane urek jantungnya itu tasai seketek, nyo sanang main di lapau daripada duduk di rumah. Nah itu yang paling penting yang dijago di ibu-ibu. Perempuan yang paling sangat berbahaya itu adalah lisan. Lisan. Ya. Baabana kasarancanya si gadiko kalau lisannya lebih tajam di sambilu, ndak kuek laki-laki. Ya. Tapi kalau nyoba ngecek dengan apa nyonya, dengan lemah lembut, lulu hati itu. Apalagi nyoba mengecek itu dengan dari dalam hati, udah lala muak baru rumah tangga, ya kan? Udah masih jarang sholat, ya kan? Itu kalau baik itu istri, udah selalu sibuk di luar. Coba kali-kali ketika menasihati suami, dengan cara yang sangat lembut, pasti ya suami tadi akan main ino. Akan main ino kata-kata istrinya tadi itu, diranungkannya.
Tapi kalau aslinya dengan kata-kata nan, ya kan, kalau bahasa orang-orang awak itu kadang labauban nate bawa, ndak aja sembayangan doa. Jadi kalimat-kalimat itu, apalagi kalau manasati anak, ya kan, laban untuk kambiang lo yang mandiang le doa. Baru balik ke semua. Ini kalimat-kalimat yang penting mana diperbaiki. Coba dalam menasihati anak, untuk apa lagi zaman kini kok. Jangan sampai anak putri awak curhat ke temannya. Lebih dekat ke temannya. Kini yang paling banyak membahayakan anak-anak awak adalah teman-temannya. Anak putri awak yang namanya remaja itu, awak menjadi teman curhat. Lebihnya percaya mengeluarkan isi hatinya. Kenapa? Satu penyakit kini, termasuk daerah awak Minangkabau, dan paling banyak penyakit adalah LGBT adalah Minang termasuk tingkat tertinggi. Ini berbahaya. Ya, maka jangan sekali-kali membuat anak kita jauh dari kita. Nah, ikolah tanggung jawab kau. Tidak cukup awak magi makan saja. Apalagi tanggung jawab ibu yang utama itu adalah mendidik anak-anak. Ketika anak-anak awak didik dengan pendidikan agama, itulah keberuntungan yang tidak akan ada kerugian kelak di akhirat. Kebanggaan yang luar biasa. De orang Minang awak kok kan pantiang anaknya rancak di Labuh. Ya, capek laku. Boleh ya? Tapi adonan paling pantiang mana? Adalah ciptakan anak gadis awak tu tahu jo agama. Kini kok masalah harato banyak orang capek naik. Tapi yang paling parah adalah masalah pendidikan agama. Nah, apalagi dengan adanya kini kok media-media sosial. Ya kan, jangan sampai pula ama-ama nala di pintu kubur, bajoget-joget pula di TikTok. Anak ditiru di anak-anak gadis awak. Ya kan? Angka ditiru dan anak dia, Pak. Ya kan? Mestinya nampan tiang bana awak perhatikan ke anak gadiwa. Dak badaknya doh, dak sabun mandinya doh. Tapi adalah akhlaknya, budi pekertinya. Nah, kadang-kadang orang tua hanya mengetahui bagaimana anaknya kok dipandang di orang, diakui di orang, bukan karena prestasi dari segi ketakwaan dan ilmunya, tapi karena dia lebih bisa baula di media sosial. Jangan sampai. Jangan sampai anak awak terkenal karena pintar baula di media sosial. Yang paling banyak sekarang merusak generasi adalah media sosial. Apalagi amak-amak kadang-kadang. Ya kan? Sedang nyuci pirang online apa juga itu live. Ya kan? Apalah gunanya? Nah, kalau Anda berilmu agama, mau ikut tren-tren yang tidak jaleh, apa manfaatnya? Ya. Nah, ini dan akan kita bahas. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika mencari padusi, kata Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba. Padusi itu dinikahi di ampe pakaro. Yang pertama li jamaliha, karena rancak. Yang kedua lima liha, karena kayo. Yang ketiga li hasabiha, karena keturunan terhormat. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Apa wasiat Rasulullah SAW? Pilihlah wanita ya yang punya agama. Kenapa? Wanita yang punya agama, nyo akan menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Kini kok enggak, bantu wanita hendak menjaga kehormatan dirinya, Ustaz. Inyo tuh kalau pai kapasah, badaknya 3 cm tabanya. Tapi kalau di rumah suaminya pulang, arang 3 cm di mukanya.
Jadi bahas suami akan terhibur di rumah. Maka itu perlu diperhatikan. Kalau sudah waktu suami mau pulang, ya kan, badan itu tidak bawang. Kan banyak ibu tuh, jarang dicium suami. Maka tadi apa-apa tuh tidak boleh hadir. Kata. Apa-apa tuh tidak boleh hadir. Kenapa? Karena jangan menuntut ke ibu nanti apa nak bicara hari kok. Tadi itu maka di usia keluar, apa-apa tidak boleh hadir. Apa itu? Karena ada rahasia, ya, dan boleh didengar ada ibu-ibu. So. Kenapa kadang-kadang dalam keluarga itu tidak bahagia? Karena tidak saling menuntut, bukan saling memenuhi kewajiban. Itu masalahnya. Suami menuntut, istrinya tidak baik kok. Nah, kalau sampai materi kok adiknya, dengar ada pak-pak tadi, beko tiba di rumah ibu-ibunya kecilnya, cara mau ustaz tadi tidak banangah. Cara mau ustaz aja di perdebaran sebab di rumah kan kecil ustaz baik kok. Lepar nawak bantu itu. Nah, timbul masalah baru beko gara-gara pak ikut menangah. Maka tadi pak-pak disuruh keluar, ya kan? Biar ibu-ibu saja. Resepnya ibu-ibu nanti praktekkan. Itu makanya kalau berceramah aja ibu-ibu itu, kalau ambo tidak membayangkan ibu-ibu terlambuang, ya suami yang setia begini, suami yang diceritakanlah perangai suami nan elok kasih. Tentu istri merasa suaminya kurang. Nanti jadi ya, suami menuntut, istri menuntut ke suami. Tapi kalau ambo bercerita, jawab ibu, tidak masalah kewajiban suami dah. Baanan suami yang paling rancak kasih tidak. Nah, ambo ceritakan harusnya istri itu baaka suami. Karena ada kalau ceramah itu, ustaz sebagian suami yang baik adalah suami membantu istrinya bekerja di rumah tangga, yang gitu kan toh. Ketika pulang mencium suaminya, tentu selalu ibu lah merindukan gitu. Betul enggak? Merindukan toh? Sudah itu beko tiba di rumah kecilnya. Tadi kecil ustaz baik kok suami nenelok itu. Nah, nanti jadi enggak apa ada enggak sehingga suami tadi dituntut. Nah, itu cara nanda elok. Tapi yang seharusnya kalau awak masing-masing menyadari kewajiban, ketika ambo ceramah di bapak-bapak, atau bapak-bapak tu ambo basuh tuh. Ya kan? Baabana kali tak-litaknya awak pulang ke rajo, anan mau ngetok pintu tetap aja senyum seketik. Ya tuh? Tapi kalau kapadusi dikecian laki-laki nenelok tu baik kon kilometer, dicari suami lain, bekon tak cari di suaminya lain. Itu kacau jadinya. Makanya kalau ambo ceramah juga ibu, ambo sabian resepnya ibu kah suaminya supaya senang, supaya sayang. Gitu. Nah, kadang-kadang enggak. Ya, maka perlu merawat diri. Merawat diri itu enggak kasalon pai do, enggak punya piti kasalon enggak. Tapi yang penting ketika suami pulang, badan bersih, muka cerah. Kau enggak pulang tuh, ya kan? Kalau bahasa awak, bantulah baca lapui. Bahasa suami akan mendekat. Kan tuh? Nah, walaupun suami itu agak bakar ringgit pulang, naik motor pulangnya atau apa, kau yang minum dah. Ya kan tuh? Kadang-kadang amak-amak kok suaminya lo lape angok lay. Ditanya lay babalian pesan ambo tadi dah. Pasan dulu nama tanya. Suaminya angok alun duduk lay. Angok saya balon lape bahasa awak lay dah. Nah, itu adab-adab ke suami kok dijaga. Kenapa? Apapun sekecil apapun kebaikan. Kadang ada ibu macam, ambo lah baik itu ustaz, tapi suamimu tetap aja bentuk itu kan gitu tuh. Jangan diharap balasan di suami. Harap balasan sama segala kebaikan yang kita lakukan buat suami kita sekecil apapun, jangankan ke suami, ke orang lain juga baik, Pak. Senyum ke orang lain juga pahala, Pak. Apalagi ke suami. Ikonan jarang dipraktek hal-hal yang kecil-kecil sebenarnya, ya, tidak pernah Wak lakukan. Gitu. Adalah sebagian istri itu kadang-kadang apa? Subuh tuh karena neneknya datang bulan, suami kan bareng kayak keraja tuh. Nyo masih bakar aja. Suami minta izin, apa pilih ya? Yalah dah, nyoba keluar aja bro. Kan sebaiknya kalau suami akak karajo, diantahan ke pintu. Saya tidak celia, lain tak lupanya bawa jaketnya, lain tak lupanya bawa helmnya, barang-barang nanti paraluannya untuk karajonya kalau dapat dibantu taruhan di
Dekat pintu supaya jangan lupa sepatunya diletakkan. Coba ibu praktekkan haliko kalau ndak pingsan sama ibu-ibu. Ya. Kalau ndak nyo sayang ibu-ibu. Taraso deknyo. Ya. Itu kalau karajo ingin capek pulangnya. Ingin capek pulangnya. Karena nyo maraso, ibu-ibu itulah bagian di dirinya. Taraso deknyo ketika ndak ada istri, kadang-kadang ya kan sepatu ndak dismer, baju ndak bersetrika, taraso deknyo. Bagaimana barang-barangnya kacok tinggal kalau ndak diingin di istrinya. Nah, itu nam perlu halan kecil-kecil kok. Kadang-kadang alasan, oh banyak ketek baal caranya Ustaz. Anak pula jadi alasan kadang-kadang. Tapi cubolah, sebetulnya bisa. Gitu. Nah, baru setelah itu suami pun berpikir, akan menyenangkan istrinya. Nyo kabuat macam-macam di luar tapi kiranya tuh istri dan sayang banan. Ya kan ibu kan macamnya kan iko jangan kalau nyela ngaji-ngaji sunnah beko kan lakulah sunnah na lain loh. Kecame itu nah. Resepnya ba'a ya seperti tadi. Nyo pasti apa deh nyo tak pikir. Sayang bana nyo ke istri. Itu nak kan tak pikir dia lan istrimu dan tantu lo nang kedua kau dapat sebentuk iko oleh. Nah, itulah rahasianya. Ya. Dan di pasan, di Tanyuan ndak pesanan awak dulu dong. Ndak bali badak di Tanyuan, apa kebutuhan awak Tanyuan dulu. Ditanya dulu kebutuhannya. Kalau dia lagi lanjut suami, ya, nampak kurang di suami awak. Nampaknya suami awak kurang vitamin, kurang fitnya. Dibalikan vitamin. Itu perhatian yang sedikit itu sangat berbeda. Sangat berbeda dirasakan oleh laki-laki itu. Nampak sendalnya ala bolong pemanya kan. Nyo mungkin nek mengingek piti gaji seketek itu nak dibali tukar-tukarnya lah. Coba lian sendal. Kadang-kadang produksi orang awak kok suara ketek-seketek nak. Balanjo dia gi. Tapi ndak pernah jangka untuk suami dirinya sendiri itu kadang-kadang ndak nyobalikan loh. Jadi kalau sudah dapetnya awak sebagai produksi itu ya dia piti tidak suami gunakan untuk bagaimana penampil awak dalam suami awak ancak. Baitulah perhatian suami awak. Ya kapan perlu bajunya lalu suas macam disuruhan gantilah baju dalai di balian. Itu lebih banyak inyo manggi piti ke ibu pada disimpannya dompetnya. Tapi kenapa banyak laki-laki nyimpan piti di dompetnya daripada ke istrinya? Karena itu tadi. Kadang-kadang sebagian istri itu apa? Pai ke rumah mintuo umpamanya. Istri kok mengeluh aja. Pahala pak sebulan gaji seketek. Kenapa? Kanyonyo takwi. Kamanakan penakan suaminya minta. Yang perlu dijago adalah kehormatan suami awak. Itu tadi menjaga kehormatan suami. Kadang-kadang kan enggak baca cerita aja tetangga. Lah suamimu enggak pernah beliin malian bawa hadiah-hadiah doh. Hello mana suami kau ya? Dan suami tidak pernah untuk itu doh kadang. Itu yang disebut ke tetangga. Ini menjatuhkan kehormatan suami. Tiba lo baca cerita ke keluarga suami. Baik itu pula nanti keluar. Ya kan hidup kami susah di rantau. Ya kan? Kamu cerita kok banyak kenyataan baik itu. Karenanya takwi. Kamana kan makan suami akan minta. Dek suami tadi kalau nampak deknya istrinya suka memberi ya. Kalau ambo di istri ambo teorinya bah. Kapulang kalau di keluarga istri ambo yang mengasih. Tiba di keluarga ambo inyonya lagi. Ndak wana lagi cuma kamana kana wa dak magi ro. Biar istri wak magi. Coba praktekkan itu. Sehingga di situ terjalinlah hubungan keluarga yang begitu harmonis. Walaupun tidak banyak diminta 5.000 kalau kurang 10.000. Tapi ada sebagian produksi kondak. Jangan mau keluarga lakinya lah, ya
Keluarga sendiri pun tidak diperhatikannya. Awak bagi pitikannya dua, aninya kok diagiannya lah ke manakan-manakannya. Ini penting. Apalagi kalau orang Minang. Kalau orang Minang kok malare hidup di rantau, kalau pulang kampung, pandangan orang pasti orang kayu. Nah, itu rahasia-rahasia yang ambo sabuyan dan banyak terjadi. Ambo kok nak kaji-kaji tinggi-tinggi bana no, kehidupan awak sehari-hari. Kalau nampak berkunjung keluarga suaminya ke rumah awak, jangan nampakan hidup malarik bana. Dulu sebagian produksi kok kadio tadi karenanya takwi beko kama minta macam-macam. Itulah pernah ambo kisahkan bagaimana Nabi Ibrahim kan yang antarkannya Ismail ke Mekah sama ibunya Siti Hajar. Setelah Ismail ke remaja menikah dengan perempuan Bani Jurhum. Nabi Ibrahim mencari anaknya sekali setahun, sekali 6 bulan ke Mekah dari Palestina. Ketika pertama kali Nabi Ibrahim datang ke rumah istri Ismail, ke rumah Ismail kok tidak ada di rumah dah. Tidak ada di rumah. Nyo pakai baburu, mencari kijang, mencari ruso untuk dimakan waktu itu dulu. Hidup orang baburu. Yang ada di rumah siapa? Istrinya. Ketika datang Ibrahim ke rumah istrinya, ada cerita istrinya. Hidupnya malarek, makan sekali sehari, hidup susah. Lalu setelah pulang, Nabi Ismail merasa, adakah seseorang datang setelah aku tidak di rumah tadi? Kata istrinya, iya. Orangnya begini. Oh, itu orang tuaku. Lalu ditanya, apa pesannya? Pesannya adalah ghair atabati babik. Rubah bandu rumahmu. Tahu bandu? Tidak tahu bandu rumah. Bandu rumah itu adalah apa namanya itu? Setelah naik janjang, anan pertama diinjak itu dahan pintu itu atau bandu namanya. Rubah bandu rumahmu. Apa Ismail memahami? Berarti dia menyuruh saya untuk menceraikanmu. Kali kedua setelah Ismail menikah dengan wanita lain lagi, Ismail juga tidak di rumah, mencari rezeki, mencari upaya untuk keluarga, biaya untuk keluarganya, makan, ya, berburulah kehidupan saat itu. Datang pula lah Ibrahim meninjau rumah Ismail, ingin bertemu dengan anaknya. Namun Ismail juga tidak ketemu dengan ayahnya, yang ada juga istrinya. Ketika istrinya ditanya oleh Nabi Ibrahim ini, bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, kami berkecukupan, rezeki dikasih Allah. Walaupun tidak banyak, tapi cukup. Itulah bahasa awaknya. Ya kan? Dilayanilah orang tuanya itu baik-baik oleh istri Nabi Ismail. Setelah itu, ya, Ibrahim balik lagi ke Palestina dan tidak bertemu dengan Ismail juga. Ismail setelah pulang dari berburu, dia merasa ada orang yang datang juga, tanya, apakah ada seseorang datang ke rumah kita? Jawab istrinya, iya. Bagaimana sifatnya? Begini dan begini. Oh, itu orang tua saya. Ada pesan dari beliau? Katanya, thabit atabatik babik. Kokohkan bandu rumahmu. Artinya, pegang istrimu. Apa pelajaran yang ambil para ulama di sini? Salah satu keburukan wanita kan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa? Rasul menyebutkan ra'ai, ya, aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu apa? Padusi. Kenapa? Apa penyebabnya? Yakfurnal ashir. Karena banyak padusi tidak bersyukur ke suaminya. Gaji 500.000 dia kasihkan 450.000, masih sakete. Gaji 5 juta diagihkan 4.500.000, masih sakete. Gaji 20 juta diagihkan 19 juta, masih sakete. Itulah padusi. Yakfurna ashir, jarang mengucapkan rasa terima kasih ke suami. Itu menyebabkan, inilah satu faedah contohnya dalam kisah Nabi Ismail tadi, dan cocok memang sifat wanita itu, artinya sifatnya apa? Bukan untuk dipraktekkan, untuk dihindari. Jarang wanita itu merasa cukup diberi suami. Nah ini
penyebab banyaknya wanita masuk ke neraka. Kenapa? Pemberian suami itu selalu terasa sedikit. Baca ritual ke tetangga gini. Tentu kan aib keluarga itu. Walaupun suami bagaimanapun, yang namanya suami kita harus jaga kehormatannya. Baik dihadapkan keluarganya sendiri. Ya, baik dihadapkan keluarganya sendiri. Maka tadi istri Nabi Ismail, ya, walaupun hidupnya bagaimanapun susahnya, dia menjaga kehormatan suaminya di hadapan orang tuanya. Kadang-kadang enggak sekali sempat berkunjung ke rumah mentua, habis curhat 3 hari 3 malam. Curhat. Hah? Nah, itulah yang menyebabkan kadang-kadang suami, walaupun suami tidak tahu, tapi itu ada tampak bekasnya, mempengaruhi secara makna. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh wanita. Tapi dengar enggak firman Allah? La in syakartum, jika kamu bersyukur kata Allah, tambah. Pernah enggak terbayang makna ini? Walaupun sedikit, kalau kita bersyukur ke Allah dan juga ke suami, apa janjian Allah? Allah akan tambah. Jangan tunggu banyak dulu baru bersyukur. Karena bersyukur dari yang sedikit akan ditambah Allah. Maka cobalah jangan karena suami kita tidak dapat memberi banyak, lalu pelayanan kita juga kurang. Walaupun tidak bisa membuatkan teh di pagi hari karena tidak punya gula dan teh, tapi air putih itu jangan tidak ditaruh. Ketika pulang dia. Dan sekecil apapun tadi kebaikan. Ya. Kalau ambo, bapak sanlok, apa-apa, ada lo rahasianya ibu. Bahas supaya suami istri itu capek menyuci baju awak. Ambo sabuian. Taruh acok, tak cici ruang 50.000 dalam saku. Pastinya cari capek baju-baju kotor itu. Jadi tanya-tanya ada uang ambo cici enggak. Sengaja dician uang 50.000 dalam saku itu. Capek baju kotor dicucinya tuh. Jadi kalau ambo sama bapak-bapak. Kalau juga ibu enggak. Ya. Coba hal-hal yang sekecil-kecil itu. Jangan kata kau baru jadi anak daro aja makan. Sapir yang berdua, bado-adoan, minum. Lah punya anak ampe, coba apa itu. Lah pernah praktekan itu lah anak ampe. Nggak alai makannya surang-surang. Ya kan toh? Nah. Cobalah kalau orang tua, walaupun lah punya cucu lah, nah nampak dia kakek-kakek dan neneknya itu terlalu mesra dan baik, itu akan jadi apa bagi cucu-cucu kita? Contoh. Makanya pendidikan itu tidak hanya dalam bentuk diperintah, tapi lebih penting adalah tauladan yang baik tadi. Kalau seorang istri sopan ke suaminya, anak-anak perempuan nanti kepada suaminya pasti mencontoh sikap ibunya. Seorang ayah yang sayang ke istri, dan juga seorang anak laki-laki akan meniru sifat ayahnya. Maka disitulah tak pentingnya belajar ilmu agama. Itu yang jarang. Ya kan? Nah, yang paling dipentingkan oleh ibu-ibu adalah masalah kesehatan suami. Itu penting. Makanannya. Jangan percaya, ada suami dan sayang. Pulang ke rajonya bantu dan mencitu piriang, menyapu rumah. Iya, mungkinnya dengan karena merasa istrinya sayang pada istrinya melakukan itu. Tapi ingat, mungkin dia sudah lelah pulang dari kantor. Jangan seperti tadi, suami yang ideal itu begini-begini. Iya betul. Tapi kalau memang kita tidak darurat untuk minta bantu ke suami, jangan pula diharapkan suami seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah letih, berarti tetap bekerja dan istirahatnya tidak cukup. Apa yang terjadi? Mudah jatuh sakit. Makan sering terlambat, jangka makan, minum saja kurang, bisa mudah jatuh sakit. Sakit 2 hari 3 hari, tidak masuk kantor, tidak mau pergi ke Tanah Abang, siapa yang rugi? Ini yang paling jaga. Makanya kadang-kadang istri yang betul-betul mengerti dengan bagaimana menciptakan keluarga yang indah surga dalam rumah tangga tadi begitu.
Bukan banyak menuntut, tapi dia dulu menunjukkan kepedulian ke suaminya. Setelah itu suaminya pasti kata orang apa? Sudah terpikat. Pasti terpikat hatinya. Pasti dia ingin tidak mau menyedihkan istrinya. Dia merasakan betul-betul mendapatkan dambaan hatinya. Ya, seberapapun manis enaknya teh di luar, pasti lemah enaknya teh di rumah. Nah, ini yang perlu kita jaga. Ya, walaupun di rumah kita sarung bantal itu diganti sekali 3 hari. Ya kan? Iko Ustadz detail-detail bana. Karena itulah yang diinginkan laki-laki. Karena bukan sebagai laki-laki. Bagaimana rasanya istirahat di tempat tidur itu adalah hal yang sangat penting. Suami pulang, ya, popok anak masih di kasuah, ya kan? Kacau balaunya rumah di anak-anak ketika suami pulang masih belum dibersihkan. Seharusnya apa? Kalau waktu istirahat suami, berikan dia waktu istirahat. Efeknya ketika nyolai sehat, kan banyak keluhan juga. Ini mungkin rahasia ibu-ibu ya. Kenapa suami saya sangat lemah di ranjang? Pernah nggak diperhatikan kesehatan suami awak? Karena kalau suami capek pikiran dan capek badan, pasti hal itu tidak tersalurkan dengan baik. Itu rahasianya. Nggak perlu pula suami disuruh ke dokter, periksalah, beri ubek kue. Nggak. Kalau suami tadi tak terbeban pikirannya dengan pikirannya macam-macam, dan istirahatnya, minumnya, makannya. Nggak perlu makan, itu maksudnya sempurna sehat, enggak. Tapi waktu makan, suami dapat makan. Coba praktekkan itu. Suami kita akan menjaga kesehatan, dan dia menjaga pandangannya. Ya, bagi laki-laki itu yang penting, sangat penting, adalah menjaga pandangan. Untuk rahasia yang tadi itu. Kalau pandangan terjaga, maka dia dengan istrinya akan bisa memberikan yang terbaik. Kalau yang tadi itu. Bagaimana supaya suami kita bisa menjaga pandangannya? Itulah resep-resep yang pertama tadi. Nyo merasa istrinya lebih cantik dari siapapun. Nyo merasa istrinya itulah yang sudah memberikan yang terbaik buat ini. Maka tidak kabar pikir-pikirnya menjalankan sunnah yang lain itu. Kan ibu-ibu kan takut itu. Kalau ngaji sunnah, lo beko ustaz-ustaznya itu. Dimotivasi lo suaminya ke gitu, kayak gitu. Berpikir, ya. Nah, itu diantara hal-hal yang ingin Ambo sampaikan. Hal-hal yang ketek-ketek kok tolong diperhatikan. Ya. Kalau seandainya itu kita lakukan, insya Allah terasa akan saling, ya. Ini enggak, tiba di rumah, aduh lah istri lah cemberutnya, apa lagi ini masalah kok. Ya kan toh? Ditanya, nak mau jawab pula, ditanya, nak ada orang. Dia nak terus terang. Akhirnya batu suaminya lah diam pula. Ketika lah diam suami, you ndak peka wak seketeknya lah. Lah dia mau dari tadi ndak ditanya-tanya dah. Dari tanyanya mau jawab dah. Itulah penyakitnya kadang-kadang pada situ. Ya kan dia diamnya tuh. Dia ndak ada masalah. Terus itulah suaminya lah diam pula. Beko di salah lo suaminya. Ndak pekanya dah awak lah diam dari tadi ndak ditanya-tanya apa karena awak apa diam. Jadi serba salah. Jadi kalau ada masalah, kalau suami lagi marah jo, jangan ditanggapi marah. Diam buat dulu. Nyo salah, mungkin suami kok salah mah, salah persepsi, salah tanggap, salah marahnya. Nggak usah dijawab dulu. Nah, beko lah tiba makan sama-sama, atau baca cerita lagi apa, atau lah kalalo baca cerita. Tadi itu udah salah. Tadi ambo ndak gitu doh, karena iko tadi. Pastinya mana mau. Tapi kalau nyo lagi sedang emosi, itu ndak tapek dijawab. Walaupun jawaban itu benar, ndak saat dijawab. Itu pola-pola ketika ada polemik dalam, baru setelah itu diceritakan. Maunya tadi itu gini, maksudnya gini. Tapi kalau suami ndak diberi penjelasan, nyo ndak bisa tahu yang gaib dah. Ketika suami ndak perhatikan lagi, istri tambah marah lagi. Ya kan? Lado lompat di luasinan. Ya kan? Lama raji awak 3 hari ndak ditanya-tanya apa masalah. Nah. Jangan suka memendam masalah, tapi juga jangan pula mengungkapkan masalah ketika suami sedang capek.
Gitu. Nah, ketika suami sedang bahagia, kenapa? Saat itulah mengutarakan kebutuhan kita. Aduh kadang ceritakan sih ya. Tapi lalamu tekanan ada. Apa itu? Boleh ambo minta duit untuk itu dah. Jadi ada caranya. Ya kan? Jadi caranya. Pasti suami kalaupun tidak punya, pasti santu hati. Tapi kalau nyo sedang litak, panek, lah dolop tuntutan di awak, aciknya. Piti kapiti sepanjang hari kau mah. Itu kecil itu tak? Nah, tapi kalau dengan cara yang baik, ya, suami itu akan untuk sianya malitak-litak pagi sore keraja untuk sia. Bukankah untuk anak istrinya? Hah? Kan jelas untuk anak istrinya. Cuman ada caronyo ketika awak apa? Meminta kebutuhan. Jangan ke suami ke istri, anak awak aja kan. Lagi capek di dapur tu nak, minta minum kadang-kadang, ambil seseorang senang. Ya kan? Karena memang kondisi emosional. Nah, kalau suami diperlakukan demikian, insya Allah konflik-konflik itu bisa diatasi. Dan resep yang berikutnya adalah jangan suko kalau bahasa Indonesia aja suami membaca kesalahan-kesalahan nyonan lalu. Bagus itu. Ya kan? Rayo patang tak pulang dah, rayo kini tak lo pulang awak dah. Tuh. Ya nak, rayo patang mau tak beli baju baru dah, kini tak lo beli baju baru lagi. Kesalahan lalu jangan pernah dilihat. Kenapa? Itu akan menampak kesalahan suami wak sagadang gunung. Kalau di kumpulan-kumpulan, kesalahan-kesalahannya lalu itu, jangan kesalahan awak juga itu pula. Seorang suami juga itu. Nampak kesalahan istri, tidak dikumpul-kumpulan kesalahan itu. Itu kan sudah selesai tahun lalu. Tidak jadi pulang, kenapa tidak pulang? Kan udah jelas karena suami. Mungkin karena anak-anak lagi butuh uang sekolah, kan ini. Kan ada selesai. Jangan dibaca pula rakyat kini. Lihat. Karena akan menampak wah suami awak punya kesalahan yang berlipat-lipat. Di saat itulah emosi akan semakin naik, memuncak. Kalau tambah ngecek lagi, itu akan diungkit dan lain-lain tuh, ya kan? Ini awak nak dapat pulang kampung, tapi maknya dikirimnya belanja. Banyak tuh terbaca dan lain-lain tuh, betul enggak gitu? Kalau ibu besoknya bertengkar, dibaca dan lain-lain tuh. Awak nak bisa pulang kampung, maknya dikirimnya peti rayo. Jangan dibaca kesalahan-kesalahan. Nanlah balalu itu supaya nak jangan marah awak nak semakin memuncak. Tak nampak pula keburukan suami itu dah buruk bana di mata awak. Kalau itu nanti jadi, itulah menyebabkan masalah semakin rumit. Itu resep-resep sebetulnya. Hal sederhana saja. Ya kan? Coba kalau anak awak betul kawak. Ya kan? Kemarin kelas 2 saya nggak dikasih hadiah mama. Sekarang saya juga udah dapat juara nggak dikasih mau hadiah lagi. Gimana nih mama? Kesal juga kan itu? Karena seolah-olah dia kita nggak perhatian segala macam. Nah, jadi memang sebetulnya trik-trik itu sederhana. Kalau sudah berlalu kesalahan itu, sudah selesai masalahnya. Kalau ada masalah lagi, jangan dibawa-bawa nalanyu itu dia lola kemudian beli pesawatnya. Kalanyu itu. Nala dikubur aja digali balik. Selesai itu. Sehingga menyelesaikan masalah itu mudah. Tapi kalau dibawa-bawa nala lalu-lalu, wah, luar biasa itu. Bisa minta talak 3 sewaktu itu. Cayo jambo. Nampak itu kesalahan-kesalahannya kan, nyoba ikole. Ya kan tuh? Nampak itu kalau dibaca kesalahan-kesalahan banyak itu, maka kadang-kadang tuh minta cari istri kadang-kadang. Ataupun suami, kalau mencari kesalahan istri itu, dibaca-baca lalu, itu nampaknya Pak Jako memang tidak layak menjadi istri. Itu efek dia apa? Kalau ada masalah, jangan dibaca kesalahan-kesalahan lalu nan selesai. Itu sudah anyut, lupakan itu. Itu kalau itu pakai dalam rumus rumah tangga, insya Allah konflik-konflik dalam rumah tangga itu sangat sederhana menyelesaikannya. Satu hal, ibadah yang paling besar bagi seorang istri adalah kesabaran. Ya,
Apa sekecil apa tadi yang mau sabuyan? Laika mengacik bawang kalau memang niatnya adalah berbakti karena menjalankan perintah Allah yang menyuruh kita berbuat baik kepada suami, insya Allah berpahala. Karena banyak ibu-ibu ngecek. Dek sibuk di rumah tangga Ustaz, dah dapik baca Quran kadang-kadang. Dek baranak ketik dah dapik baca Quran doh. Mencebuk anak tu pahala enggak? Banyak sebetulnya peluang bagi wanita itu untuk masuk surga. Tapi kalau tidak diiringi dengan keluhan. Yang masalah apa? Diiringi dengan keluhan tadi. Sehingga ada ngeluh-ngeluh saja, pekerjaan kecil saja berat namanya itu. Itulah masalahnya. Ya kan? Pekerjaan yang kecil-kecil saja kalau lah dikeluhkan, itu barek. Makanya itulah di antara resep juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita ini suka banyak mengeluh. Nah, kurangi sifat mengeluh itu. Ya. Jadi itulah berapa nasihat inti yang dapat awak bincang-bincang soreko. Mudah-mudahan ya keluarga kita selalu diberi rahmat oleh Allah SWT. Ya, yang namanya dalam keluarga ndak akan ada, ndak pernah ada masalah. Ndak akan ada. Ya. Dan disitulah letaknya mendidik diri kita. Disitulah mendapat pahalanya, Wak. Bisa menyikapi dengan sikap yang benar ketika terjadi konflik dalam keluarga. Ya, istri awak juga nak malaikat, suami juga nak malaikat tuh. Pasti banyak kesalahan, lupa salah itu biasa. Bahasa awaknya biasa. Tapi nana biasa adalah kesalahan-kesalahan nanda diperbaiki. Maka kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu punya salah. Tapi sebagai orang bersalah, nah mau bertobat. Itulah kalau lagi suami duduk dekat awak, jangan sibuk doa apa. Kau penyakit yang paling parah loh kini itu. Ambo caliak kini dunia orang ya. Nyoba jalan lagi suaminya saja. Tapi suaminya sibuk di apa? Istri juga sibuk apa? Di rumah lah isa rumah. Tapi kalau dihitung mengecek suami istri itu mungkin sampai 5 kali. Kenapa? Sibuk. Jadi maka terasa rasa saling membagi rasa tadi. Kalau istri sibuk di HP, suami sibuk di HP. Maka buat suasana-suasana keakraban. Habis maghrib atau habis isya, saling mendengarkan bacaan Al-Quran suami wa. Ikut tahsin. Gimana tahsin Nabi? Coba. Bagaimana baca Nabi? Ya kan? Walau hanya setiap malam membaca 3 ayat, 2 ayat, cukup, nggak perlu banyak-banyak. Tapi dirutinkan, saling pergi bacaan atau lomba sama suami istri hafal ayat, ya, Qul Ahad, Qul Falak, 2 ayat sehari, 1 ayat sehari. Coba ini dilakukan. Karena yang memberikan kebahagiaan itu Allah. Bukan uang, bukan hebatnya, tingginya pangkat suami, banyaknya gaji suami, enggak. Betapa banyak orang hidup dengan seadanya, tapi keluarganya bahagia. Tapi betapa banyak orang hidup dengan berlimpah harta, namun kebahagiaan itu kering dalam keluarga. Sehingga yang diinginkan jalan-jalan deknya terasa, deknya pai ke puncak, pai ke luar negeri. Dianggap itulah suasana untuk menebus kekeringan dalam keluarga tadi. Padahal kalau pulang ke rumah balik kering lagi. Maka jadikanlah rumah tangga kita itu adalah rumah kita itu sebagai tempat wisata yang paling afdol. Keindahannya di mana? Keindahannya dengan saling bekerja sama dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis cila bahwa sebaik-baik laki adalah yang malah ketika dia bangun malam, dia bangunkan istrinya juga untuk sholat malam. Jika istrinya enggan, dia percikkan air ke muka istrinya. Sebaliknya, sebaik-baik istri adalah yang bangun malam dan juga membangunkan suaminya untuk qiyam lail. Itu yang terbaik. Disitulah suasana, ya, membuat rumah tangga terasa bercahaya, bukan dengan banyaknya lampu-lampu warna-warni, bukan dengan banyak perhiasan, tapi seringlah baca ayat-ayat Al-Quran, akan terasa rumah itu bercahaya. Hindari rumah kita dari patung-patung, lukisan-lukisan bernyawa, karena itu adalah yang akan membawa
apa? Banyak fitnah dan bisa-bisa jadi sarang setan. Malaikat nggak masuk kata Rasulullah SAW. Nah ini banyak nggak ketahui, ya kan? Oh alasannya ini Ustaz kan kenangan waktu kawin dulu foto pengantin nggak apa-apa dipajang Ustaz, ya kan? Tidak boleh. Kalau foto itu disimpan aja lah, masuk di album, taruh di laci. Karena majang-majang foto kata Rasulullah bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya foto-foto atau patung. Nah bagaimana kita akan dapat? Malaikat apa yang nggak masuk? Maksudnya adalah malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Kalau kitchen, wah itu biar anak mati-mati pasang pajang foto di rumah Ustaz, biar nak masuk malaikat maut. Enggak, malaikat maut enggak tersangkut di foto. Yang nggak masuk itu adalah malaikat rahmat. Bagaimana rumah tangga kita akan bahagia? Malaikat rahmat enggak pernah masuk. Nah oleh sebab itu hiasilah sering rumah kita dan sering beribadah. Makanya Rasulullah menyebutkan, sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumah, kecuali sholat fardu bagi laki-laki. Karena sering kita berbuat taat di rumah tadi, rumah itu akan terasa nyaman, keindahan dan cahayanya berbeda. Saya waktu kuliah di Jakarta, itu kuliah kita di rumah itu mahasiswa ada sekitar 12 orang. Yang dimana setiap pagi mereka ini selalu murojaah hafalan Qur'annya, menghafal Qur'annya. Itu rumah yang tidak mewah, disewa. Tapi luar biasa orang melihat di luar, rumah kita itu adalah rumah yang terang. Anak-anak itu yang ikut TPA dibilang, Ustaz kenapa rumah Ustaz ini kok terang ya? Mereka ngomong begitu, karena rumah Ustaz terang, kok nyaman begini ya. Maka mereka kadang-kadang mainnya di rumah kita. Kenapa? Karena memang rumah itu, karena mahasiswa, setiap pagi baca Quran, malam baca Quran, sehingga mereka merasa kok nyaman di rumah Ustaz ya, kok terang ya. Yang membuat bercahaya itu adalah amal ketaatan. Maka oleh sebab itu didik anak-anak kita untuk rajin beribadah, karena itu tanggung jawab kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman, lalu anak cucunya juga beriman, Allah akan kumpulkan mereka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang tema kita hari ini adalah kehendaknya semana kita di dunia ini kalau kehilangan anak dicari, apalagi di akhirat kelak. Ya. Kalau di dunia kita ingin hidup semati dengan pasangan kita, apalagi di akhirat kelak. Maka untuk melanggengkan pasangan kita adalah dengan bersama-sama saling tolong-menolong dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas singkatnya pada kali ini. Ada sesi tanya jawab? Baik. Tafadhol. Jika ada ibu-ibu yang ingin curhat ya. Boleh lewat kertas juga boleh. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari uraian Ustaz tadi, saya mau menanyakan lisan, menjaga lisan terhadap suami. Tadi terdengar kalau suami kita udah tersakiti dengan lisan kita, dia lebih sering duduk di lampau. Ya. Daripada duduk di rumah. Bagaimana dengan istri yang sudah menjaga begitu bagus lisannya terhadap suami, tapi memang hobi suami itu duduk di lampau. Bagaimana Ustaz? Baik. Semoga ibu yang lain juga mana yang merasakan bisa terwakili. Makasih Ustaz. Baik. Sebetulnya banyak resep. Bah caranya ndak di teleponnya. Dah, kau kopi lah kah dingin le dah. Dak kah diminum kopi kok. Nah, itu kan ada caro-caronya. Ya kan? Nasi lah taidang dah, pulanglah makan lah gitu. Taraga lo anak-anak nak makan, oh ambon taraga lo makan masamu juga. Banyak caranya. Ya kan? Banyak caranya. Ada trik-trik.
tapi tidak membentak, tidak bentuk mengajari, gitu kan? Nah, ada cara-caranya. Tapi intinya adalah, pertama, jangan lupa doakan suami kita. Doakan agar Allah memperbaiki akhlak perilakunya. Yang kedua, ya, kita juga terbuka dengan suami. Ya, tapi kesempatan ngomong harus dicari tepat waktu. Ya, ado nan tahu unek dia timada. Gitu kan? Ambo ingin lo udah, ya, duduk menceli ambo macik bawang sekali-kali di rumah ko, bercerita-cerita, ya kan? Ada dengan cara-cara bahasa, tapi menunjukkan bahwa kita butuh kepada dia, bahwa kita rindu keberadaannya di rumah, ya. Tapi bukan dengan bahasa, umpamanya mengajari. Ini yang paling parahnya keegoan laki-laki itu begitu, ya. Udah dilapau tarui sih, gitu kan? Tapi ada cara-cara menunjukkan bahwa kita ingin rindu kepada dia, ya. Sudahlah udah bakar rajo di toko dari jam sekian, sekali-kali di rumah lah dah, ya kan? Kan ambo ingin mencari lo wajah udana ganteng tuh. Nah, pastinya akan tersenyum dan dengan bahasa dulu waktu berpacaran bisa merayu, karena sudah jadi suami nggak berani ngerayu, gimana caranya? Ya kan? Justru kalau sudah jadi suami lebih vulgar rayuannya gitu kan tuh, biar suami tadi nurut kepada istri kita, ya kan? Dengan cara-cara yang, ya, bagaimana supaya dia terketuk hatinya. Tapi tidak lupa selalu berdoa kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah membalasi perbuatan baik dengan perbuatan yang buruk. Wa jazal ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan baik itu kecuali kebaikan. Tapi butuh kesabaran. Tidak akan pernah kita kurang dengan hal itu. Ya, Allah mungkin akan ganti kalau memang suami kita ini sebagai cobaan Allah berikan kepada kita. Allah akan ganti atas kesabaran kita dengan pahala yang jauh lebih besar. Tapi bukan berarti kita biarkan. Kita berupaya saja menasihati dengan cara yang baik. Ya, kalau ada ustadz sekali-kali umpamanya kita kenal, ya ustadz tolong nasihati abinya si Fulan, kadang-kadang pulangnya sudah terlalu malam, gini-gini. Gitu. Kan jelas, kalau kita juga ceramah di hadapan bapak-bapak, juga kita istilahnya dibasuh pula. Ya kan? Ulanglah malam, mana hak suami istri, hak anak. Istri mana haknya? Kan ada punya hak, istri juga, anak juga punya hak. Teman-teman nggak ada punya hak untuk kita bermalam-malam duduk di lapau. Nah, tapi yakinlah, tadi yang Anda sebutkan, kalau kita menuntut, itu melihat bahwa kita banyak hak kita yang terlalaikan. Tapi bila kita berupaya memenuhi hak kewajiban kita, disinilah akan terjadinya hubungan yang baik. Sama dengan rakyat sekarang. Rakyat minta tuntut pemerintah begini, pemerintah juga menuntut rakyat begini. Akhirnya saling tuntut. Kalau kita sudah saling tuntut, disitulah saatnya akan terjadi persidangan. Tapi kalau kita saling berkorban hak kita dan kita menunaikan kewajiban kita, yang penting di dalam keluarga itu saling berkorban, bukan meminta saling haknya tadi. Berkorbanlah kita untuk pasangan kita, demi tetap langgeng hubungan kita, kasih sayang kita. Kita perlu berkorban. Kadang berkorban perasaan, kadang berkorban waktu, korban materi segala macamnya. Ya, tapi ya kadang-kadang memang tidak kita pungkiri. Ada sebagian bapak-bapak yang kadang-kadang tidak tahu waktu ketika sudah berada di luar rumah. Terima kasih atas pertanyaan, ini hadiah buat Ibu. Silakan yang lain. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik.
Baik. Ini pertanyaan sebetulnya hari ini ada seseorang menanyakan hal ini kepada saya. Istri saya sendiri. Dia bilang begini, bagaimana kalau saya meninggal dulu, apakah antum akan nikah lagi? Saya bilang, kenapa saya dilarang menikah? Kecuali berpisah cerai waktu di dunia, memang tidak ketemu di akhirat. Kalau istri meninggal, suami masih hidup, kemudian nikah dengan wanita lain, bukan berarti istri yang meninggal tadi tidak akan bakal menjadi istri yang di akhirat kalau sama masuk surga. Ya tetap, karena seorang laki-laki boleh menikahi sekian wanita. Ya. Seharusnya laki-laki yang nuntut dong, kalau saya meninggal nanti kamu jangan nikah lagi, karena supaya kamu jangan menjadi istri orang lain di akhirat. Tapi itu tidak hak sebenarnya. Karena juga itu adalah hak seorang wanita. Jika ada wanita yang laki-laki yang lebih soleh dari suami yang pertama, boleh saja dia menikah. Boleh saja. Ya. Adapun masalah boleh tidak bolehnya, wallahu alam, yang penting hal seperti ini ya, tidak terkendala kalau istri yang meninggal dulu. Bukan cerai karena di dunia. Kalau cerai di dunia, ya. Tapi kalau istrinya meninggal, kemudian suaminya nikah lagi, atau menikah poligami pun, istri yang meninggal tadi, sah tadi, tetap jika menjadi sama-sama ahli surga, tetap menjadi istrinya. Aman, Bu? Aman? Hah? Taib, boleh saja. Kalau ada perjanjian seperti itu, kalau maunya enggak apa-apa. Cuman nanti kerugian itu bisa ibu-ibu sendiri yang rugi. Ada laki-laki yang lebih soleh setelah suaminya meninggal, kan tidak diambil, gimana? Kalau laki-laki enggak akan rugi dia. Sebenarnya yang rugi itu mana? Apa? Laki-laki. Ya. Kalau suaminya meninggal, kemudian istrinya menikah dengan laki-laki lain. Nah, itu nanti dia menjadi istri dari suami yang terakhir di akhir kelak. Ya. Tapi kalau istri meninggal duluan, kemudian suami menikah lagi, istrinya yang tadi akan tetap menjadi istri yang kelak di akhirat. Karena laki-laki itu dibolehkan menikah wanita lebih, bahkan bidadari aja lebih dari satu dapat kelak di akhirat. Wallahu alam bissawab. Taib, yang lainnya? Situ yang bertanya ada hadiah dia. Taib. Di ujung mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ingin saya tanyakan di sini, Ustaz, bagaimana cara menjaga kesabaran dalam mendidik seorang anak, seandainya anak itu nakal atau gimana gitu, Ustaz? Trik-triknya menjaga kesabaran dalam mendidik anak itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Baik, ini barangkali banyak di antara kita menemui di masa sekarang ada anak-anak yang bandelnya luar biasa kadang-kadang. Pertama mulainya adalah contoh. Kalau anak-anak kita sering menonton film-film kartun yang suka nakal, apalagi itu Tom and Jerry, itu kan nakal, usil, itu akan mempengaruhi pola pikir anak kita. Karena dari tontonan itu itulah yang ditonton dia. Akan terpengaruh dia, pengen berperilaku seperti itu. Maka oleh sebab itu kadang-kadang sekarang banyak sekali ibu-ibu saya lihat ketika anaknya rewel dikasih HP. Betul? Terus diberi tontonan. Itu sangat masuk dan otak anak kecil itu adalah paling kuat untuk menyerap tauladan-tauladan. Makanya di dalam keluarga itu anak kecil sangat mudah terpengaruh dengan tingkah laku orang tuanya. Omongan yang keluar dari orang tua. Ditiru anak-anak. Kalau amaknya suka bacari wasawaknya, anaknya suka bacari. Ibunya suka berkata kasar, ayah itu kasar, anak juga begitu. Tapi kalau kita lihat
anak-anak yang dari kecil mendapat tauladan yang baik, pamannya kan, tiap azan abinya pergi ke masjid. Nanti ketika abinya ketiduran pasti anaknya bangunin abinya. Bi, udah azan bi. Dan pengaruhnya nanti kita lihat kadang-kadang anak umur 3 tahun segala macam. Kalau orang sudah azan dia pergi juga kayak ngambil wudhu, cuci mukanya. Atau kalau memang biasa orang tuanya membaca Al-Quran di dalam keluarga itu, anak juga ngambil kertas, terus dia baca suaranya kayak baca Al-Quran. Itulah pengaruh yang pertama dihidupkan dalam diri anak adalah tauladan yang baik. Yang kedua, jauhkan dari tontonan dan pengaruh sekitarnya. Itu sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi pola tingkah laku anak kita. Maka kalau pengaruh teman sekarang itu, masuk teman dalam hadis Nabi SAW, ya, almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agamanya, agama temannya. Sekarang yang jadi teman anak kita siapa? Yang dia tonton apa? Apalagi di TV. Yang dilihat oleh dia adalah TikTok, yang dia ini, ya akhirnya apa? Akhlak itulah yang pindah ke anak-anak kita. Akhlak itulah yang pindah ke anak-anak kita. Itulah teman sekarang yang berbahaya itu adalah media sosial. Ya, walaupun dia tidak ketemu di alam nyata, tapi yang selalu dilihatnya, yang selalu tontonnya itu adalah almaru ala dini khalili. Seseorang itu terpengaruh oleh teman duduknya atau teman akrabnya. Maka perlu orang tua menjaga temannya, baik temannya yang di media sosial yang ditontonnya, yang bergaulnya ataupun di luar rumah. Yang pertama terpenting adalah apa? Qudwah berikan suri tauladan yang baik. Tentu sebelum itu adalah diberinya makanan yang halal. Kadang efek makanan haram juga ada kepada perilaku anak. Maka oleh sebab itu penting kita memikirkan sesuatu yang kita berikan kepada anak kita harus hal yang halal. Nah, kalaupun kita dapat ujian dari tingkah laku anak kita, maka Allah sebutkan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Suruhlah anakmu salat wastabir. Itu bukan wasbir. Kalau yang ngerti bahasa Arab, kenapa ditambah huruf to di situ? Karena kesabaran dalam mendidik anak, apalagi masalah salat, itu sangat penting. Saya bercerita ini yang saya lihat kalau kebetulan saya dulu waktu aliyah hidup di rumah orang tua asuh. Orang tua asuh ini adalah karyawan bawahan sekali di PT Semen Padang. Hidup di kandang puyuh, punya anak 5 orang. Sang ibu ini tidak pernah marah dalam membangunkan anaknya setiap pagi. Setiap pagi membangunkan, tidak pernah ngurutu, tidak pernah marah-marah. Mulai dia anak perempuannya, kalau kami yang laki-laki tidur di musolah, di ruangan takmir, di ruang musolah kalau kami yang laki-laki. Itu belum ngetok. Dipanggil nama kami satu-satu. Si Fulan bangun, orang udah azan. Kalau subuh itu. Semua anak perempuannya dibangunin. Setiap pagi. Tidak pernah keluar kata-kata yang namanya kesal kepada anaknya. Saya masih terbayang itu ibu, rahimahullah. Saya terkesan sekali dengan pola pendidikan beliau. Dalam memanggil anak penuh kasih sayang. Beliau panggil Mel, ayo sholat nak. Ya anak dia antara email, ada juga anak-anaknya Mimi, dipanggil dengan bahasa Masya Allah. Tidak pernah dibilang, setiap pagi Umi bangunin kalian kayak gini terus, nggak sanggup lah Umi begini. Tidak pernah. Subhanallah. Tidak pernah kata-kata keluar. Masa ya setiap pagi Umi bangunin kalian kayak gini-gini, udah tua kalian, udah kelas begini, sudah SMA, masih dibangunin sholat gini nih. Tidak ada kalimat kesal. Setiap pagi dibangunin. Dipanggil nama satu-satu. Nak bangun. Subhanallah. Itu pendidikan yang saya lihat. Ibu yang sangat sabar dalam mendidik anak. Beliau bangun sebelum subuh. Sudah qiyamul lail, salat witir. Terus masak buat kami. Karena pagi itu berangkat belajar. Ya, kita naik. Kadang kalau nggak di asrama saya pulang. Itu kita pagi itu sebelum subuh itu udah masak belum untuk makan anak-anak pergi sekolah besok. Itu saya terkesan sekali melihat beliau. Masya Allah, kesabaran dalam mendidik anak. Jadi memang ibu-ibu itu memang dari sinilah cobaannya. Ya,
Maka penting qudwah hasanah itu. Setelah itu anaknya akan berpikir, ya, setidak-tidak akan kasihan dengan orang tuanya. Terkenang oleh kesan-kesan indah waktu kecil bagaimana uminya membangunkan selalu. Sehingga anak-anak beliau ya selalu menjaga sholat. Karena begitu perhatian dari orang tua terhadap sholat. Sekarang orang tua kita kalau terlambat sekolah baru marah. Terlambat sholat nggak pernah marah. Gimana? Nah, ini yang perlu diperbaiki dalam pola pemikiran kita dalam mendidik anak ini. Ya. Baik. Berikutnya. Habis waktu? Nah, oh ini kita ada ya. Lupa saya baca, maaf. Ada beberapa pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Biar kita sebagai istri ini bisa tidak mengulang kesalahan. Ya, kata-kata yang pernah berkata tidak baik kepada suami. Jazakumullah khair. Baik. Ya, pertama tentu kita melatih diri. Melatih diri. Maaf Bu, saya juga orang Padang. Kadang-kadang kalimat kita ketika kesal ada apa? Kalimat yang kadang-kadang muncul karena kekesalan. Tapi langsung astagfirullah. Ini enggak baik. Kata ini enggak baik. Karena memang Rasulullah menyebutkan, jangan sekali-kali mendoakan hal yang buruk untuk anak kita. La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Jangan sesekali-kali mendoakan keburukan untuk diri kalian dan tidak pula untuk anak-anak kalian dan tidak pula terhadap harta kalian. Kadang-kadang motor nggak mau hidup, cilako motor koma. Nggak boleh mendoakan keburukan untuk harta. Anak juga nggak boleh kita doakan hal yang buruk. Tahu diri kita juga. Ya, telinga berdarang-darang, apalah telingaku berdarang-darang, cilako. Nggak boleh. Mengungkapkan kata-kata buruk untuk diri, untuk anak, untuk harta kita nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka dalam suatu perjalanan, ada sahabat mengendarai kuda atau onta. Sahabat ini hampir terjatuh. Lalu dia laknatlah tunggangannya. Laknat tunggangan tadi. Apa kata Rasulullah? Utrukha fa innaha mal'una. Buanglah tungganganmu itu. Jangan kamu pakai lagi. Sudah terlaknat. Maka jangan sesekali berkata buruk kepada anak kita. Sesakesal-kesalnya kita doakan kebaikan buat dia. Semoga kamu menjadi orang soleh anakku. Satu kisah yang dikisahkan, kisah Imam Masjidil Haram Sudais. Itu ada kisah tentang beliau ketika orang tua beliau mengadakan sebuah acara. Memasak di luar. Kalau di awak mungkin kalau kenduri itu kan masak randang tuh di kuali gadang di luar. Saya sudah main-main ya temannya. Jadi makanan lagi sedang diolah ini. Lalu main lempar tanah atau pasir lah sama temannya. Masuk. Apa kata doa ibunya? Semoga Allah menjadikanmu Imam Haramain. Kesal ibunya, kebarale kau sambah yang dimasak karena pasir. Tapi doa orang tuanya terbukti. Semoga Allah menjadikan kamu imam 2 Masjidil Haram. Saya sudah menjadi imam. Banyak kisah-kisah. Ya. Contoh kisah seorang ibu yang mendoakan hal yang buruk untuk anaknya itu Juraid yang terkenal, seorang orang soleh, yaitu Juraid. Ketika dia salat sunnah di saumaannya di tendanya, dia nggak sempat menjawab panggilan ibunya karena kesal ibunya, sehingga kamu terfitnah, yaitu dengan mendapat fitnah di dunia ini. Akhirnya Juraid dituduh menghamili seorang pelacur. Dirobohkanlah tendanya oleh masyarakat, difitnahlah dia. Lalu ketika itu Allah memberikan suatu karomah kepada Juraid ini, tanyalah bayi yang lahir itu siapa bapaknya. Ketika itu ditanya kepada bayi siapa bapaknya, bapaknya adalah tukang gembala kambing. Itulah salah satu bayi yang bicara di waktu kecil. Pertama Isa, yang kedua si Juraid ini. Anak bayi yang difitnah Juraid dengannya itu. Maka jangan sekali-kali berdoa buruk untuk suami kita, untuk anak kita. Selalulah sekesal-kesalnya keluarkan kalimat-kalimat yang baik. Baik. Sudah? Selesai? Pertanyaan lain ini. Ada satu lagi nih. Apa Ustaz, saya mau bertanya. Sebagai seorang istri kita sudah taat, tapi sekali-kali kita ada kesal atau marah sama anak, tapi suami malah bicara
percuma kamu sholat. Bagaimana kita menyikapi perkataan suami ini? Ya, kita sabar saja. Ini juga pola dalam menasihati anak. Bila seorang suami menasihati sang anak, sang istri jangan ngomong. Jangan seolah-olah membela anak. Tapi nanti ketika anak tidak ada, Abi terlalu keras ngomongnya sama anak. Tadi dia tidak begitu. Tapi jangan di depan anak. Ini jarang seperti, ini yang sering juga terjadi di dalam rumah tangga gitu. Ya. Tidak kompak antara suami dan istri dalam menasihati. Sehingga anak merasa baik ini jahat. Ini nggak boleh. Jadi kalau memang suami salah dalam menyikapi sebuah tindakan anak, jangan di hadapan anak itu. Ya, dan begitu pula kita, jika kita salah menyikapi seperti ke anak kita, maaf Umi tadi, Umi salah. Maksud Umi begini. Sedangkan kalau kita memang tersalah dalam menyakiti anak, sudah Umi minta maaf ya. Itu akan berharga bagi seorang anak. Sangat mendidik kepribadiannya. Dia akan terbiasa minta maaf ke adiknya, ke kakaknya. Biasa. Kenapa? Ibunya mencontohkan bagaimana juga mudah minta maaf kepada sang anak. Baik, istri adalah tanggung jawab suami. Jika istri berbuat dosa, apakah benar dosanya ditanggung suami? Bila sang suami tidak mendidik. Bila seorang suami telah mendidik istrinya dan istri tidak mau melakukan apa yang dinasihati suami, suami lepas tanggung jawab. Sebagian nabi juga istrinya tidak beriman, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi bukan berarti Nabi Lut dan Nabi Nuh akan diazab Allah, tidak. Karena mereka telah melepas tanggung jawabnya dengan mendidik dan mendakwahinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan ini. Siapa yang nulis tadi?